Oh iya, kalau nanjak gede gini gitu. Rasa nih. Saya rem. Itu getar gitu tuh. Nah, kita sekarang ke Vario Liquid Cool Cooled Engine nih. Nah, sama sih. Pola kerjanya sama, teori kerjanya sama. Nah, ini kebalik-balik lagi nih. Ini kayaknya baru nih. Ini belum lama ini, cuy. Nah, ini salah salah pemahaman, salah mengerti arahnya ini. Nah, nih, tuh, ini salah lagi. Ini harusnya begini, mak dia jelek. Nih, harusnya begini, maksiat jelek. Kebalik semua. Ini salah maksud dia. Nonton YouTube-nya kurang maksimal ini. Nah, tuh kan kebalik semua. Ini belum lama ini. Untung masih bersih. Itu aja banyak hal-hal yang negatif terjadi. Oh, nah ini sudah salah pasang itu doang. Terus ini gredek diangkat itu. Gredek, wah kampasnya masih bagus cuy. Lakarnya baru. Nah, kok gredek? Apaan deh? Nah, ini masalahnya bosku. Ada satu kampas yang goyang. Satu kampas goyang. Nah, ini kalau dilihat dari ininya, ini gigitnya nggak maksimal. Ini nyengkremnya itu nggak maksimal, bos. Melosot-melosot. Ini baru semua ini. Oke, ini baru semua ini. Nah, kita lihat ininya. Nah, ini di sini mangkoknya itu udah miring, bosku. Nah, di sini kelihatan tuh, mangkoknya udah nggak bagus. Ini kayak udah diamplasin gitu. Jadi bagian sini lebih lebar, ya kan? Nah, ini kalau pakai sudut apa garisan sudut ini kelihatan miring. Nah, ketika miring seperti ini akan memicu tapak yang nggak datar, maka sisi bagian tertentu yang akan mengalami gesekan terlebih dahulu. Nah, loh, kelihatan kan? Sisi mana dulu yang kena? Akhirnya ini jadi goyang ini loh. Nah, ini goyang ini. Benda ini goyang. Jadi tapaknya di sini mungkin waktu baru sepan, oke. Karena ininya miring, nah ini ininya nggak datar. Akhirnya si kampas dipaksa miring. Harusnya kan mekarnya lurus, cerak-cerak gitu kan? Gerak. Nah, karena ini miring, akhirnya di sini yang didengkek-dengkek terus ini. Ininya dibongkek-bongkek terus, guys. Akhirnya lama-lama goyang juga. Ini ganti baru pasang berapa hari goyang lagi. Ganti baru pasang berapa hari goyang lagi. Masalahnya di sini. Ini nggak rata gitu loh. Nggak rata itu bukan berarti dia itu bergelombang-gelombang-gelombang kayak muka lu yang jerawatan itu, bukan gitu loh. Jadi dia harus benar-benar horizontal, bos. Kenapa? Karena ini mekarnya gini. Dia buka brak, brak, brak. Nah, kalau tapak yang di sini miring kayak gini atau miring kayak gini, nah value saya. Nah, ini kan posisinya jadinya miringnya seperti ini nih, ya. Jadinya seperti ini. Walhasil sisi kampas yang lebih dulu kena di sini. Nah, ketika dipaksakan ini akan ikut mereng. Ininya ikut miring. Nah, sedangkan asnya ini as horizontal, dia dipaksa include. Bahasa miring itu include ya. Nah, include. Akhirnya ini kedengkek sini, kedengkek sini, kedengkek sini terus. Nah, ketika ini sampai goyang, itu akan timbul suara. Nah, nanti pas dipakai angkatan dia getar. Karena apa? Miring. Proses memiringkan dia itu jadi timbul suara gitu loh, teman-teman. Sini alat bukanya nih. Nih buat teman-teman yang punya motor metik bolak-balik ganti kampas ganda, ganti ini, laker, inilah, tapi suaranya masih gitu-gitu aja gitu loh. Mau sembuh seminggu. Seminggu sembuh, masuk bengkel kumat lagi. Nah, ini baru ini cuy. Nah, baru imitasi pula. Nah, sini masang ininya kebalik semua ini. Masang kancing, kancing kebalik bos. Kancing kebalik resiko banget. Resikonya apa? Resikonya kancingnya lepas. Nah ini, sudut kancingan itu ada dua sisi. Pada semua jenis clip snap ring ini, itu ada yang tumpul, ada yang tajam. Nah, kalau masang, sisi yang tajam itu di atas, sisi yang tumpul di bawah. Kenapa? Mungkin analogi kalian melihat ini loh, bukankah yang tumpul itu halus akan memungkinkan dia bergerak keluar? Pada kuncian snap ring atau ring clip kayak gini, titik kuncinya itu di asnya, bukan di plat bawahnya. Ya, bukan di plat bawahnya. Karena plat bawahnya berpotensi terjadi gerakan, movement. Efek dia benda yang nempel pada benda yang bergerak. Nah, kalau kita posisikan yang tajam di bawah, ketika yang di bawah mengalami gerakan, ini akan ikut lepas. Karena apa? Titik tajamnya berpegangan pada plat ini. Jadi dia mencengkeram, gampangnya gitu. Nah, kalau titik tajamnya di atas, ketika bawah gerak, dia tetap slowly, nggak gerak juga. Jadi nggak copot. Ini loh, bos. Ini kan sisi tajam taruh di permukaan platnya. Kan kenceng dia. Ketika ini bergerak, ini akan ikut gerak, ya kan? Jadi copot nantinya. Tapi kalau sisi yang tumpul taruh di sini, maka ketika dia gerak dia akan tetap diam pada porosnya kayak gini. Nah, yang tajam kita taruh di atas. Maka yang tajam ini berpegangan pada as atau pada poros. Benda ini mau gerak kayak gimana? Ini cuman gesek-gesek doang. Akhirnya gini doang. Ya, gini-gini doang itu loh. Nah, kalau kebalik dia akan ikut benda ini. Nah, kalau dia gerakannya ke sana, ini kan makin keluar, lama-lama copot gitu loh. Itu teori ring clip. Teori ring clip itu saya kasih tahu itu. Kalau di STM nggak tahu. Di sekolahan ada pelajaran kayak gitu nggak? Itu rumus ring clip. Beda lagi snap ring. Kayaknya nggak ada. Gurunya pada sibuk mikirin tunjangan sih. Nah, tuh, kita lihat nih bos, masalahnya motor ini.
Nah, sekarang kita lihat nih guys. Nah, copot tadi ya. Ini goyang bosku. Tuh, ya. Ini kalau udah kayak gini, ini pasti bunyi terus. Ini goyang. Koblak, 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 koblak. Kayak kopling ganda apapun, kalau dudukan ini sampai goyang, jadi gerak kayak gini boleh. Tapi gerak kayak gini nggak boleh. Pada motor apapun, pada benda yang berputar, jika terjadi goyangan yang tidak searah dengan titik sentrifugalnya, maka akan timbul suara ketukan pada posisi tertentu. Sebab dia tidak selaras dengan putaran mesin atau hukum gaya sentrifugal. Lahirnya efek gaya gravitasi dari titik balik performa motor itu sendiri akan menimbulkan suara tertentu. Kalau ini suaranya nah, lanjut di sini. Nah, ini bosku, dia kerjanya itu begini. Kalau kalian lepas gas dia nutup, set lepas. Kalian gas dia nempel. Nah, ini miring dia posisinya. Ya, ini miring, Mas. Ini miring, ini miring. Tuh. Jadi di sini itu miring ke sini. Masih sulit. Ini kan harusnya datar gini. Set gitu ya kan, di sini kayak gini, kayak luarnya lah. Tapi ini efek karena diamplas-amplas, mungkin secara manual, akhirnya habis sisi depan atau memang aus alami. Lama-lama di sini itu terjadi ini guys, aus depannya jadinya gini miring sedikit. Nah, miring kan, miring sedikit. Nah, si kampas ini harusnya napak rata seperti ini agar porosnya ini terjaga, ya. Nah, karena ininya sudah miring, ini akhirnya jadi ikut miring. Sedangkan dia tidak bisa miring, ya kan? Otomatis ini paksa buka dia, paksa dengkek, dengkek. Dengkek terus, setiap kali digas itu didengkek. Akhirnya longgar lah. Wong ini aluminium, ini besi bos. Yang kalah aluminiumnya gitu loh. Paham tak? Nah, ini goyang semua. Padahal baru. Tuh, waktu masang kencang. Pakai seminggu, alah oblak lagi, bunyi lagi. Tuh. Ini bunyi bos. Nah, ini di sini bunyinya segitu. Ketika dipasang semua bunyinya. Lah, karena ini nggak krep, maka ini udah ganti kampas baru, ya kan? Dipasang kok masih dredeg. Ya iyalah dredeg. Gimana nggak dredeg? Orang dia napaknya nggak rata, napaknya begini. Otomatis sudah jegrek, masih melosot bos, melosot terus. Makanya geter. Efek geter itu kan tadi saya bilang waktu ngetes, dia itu selip. Ya itu loh. Kampasnya aus saya bilang enggak. Ini kampasnya jelek. Saya pikir ininya jelek. Ternyata ininya yang jelek. Jadi saya nggak terlalu salah lah. Nah, kalau mau bener ini ganti. Yang baru yang datar. Nah, beli diukur dulu. Datar nggak? Horizontal nggak gitu loh. Kalau nggak nanti kasusnya nggak jauh beda gitu. Ini baru ini, tebal ini. Ini baru ya toh. Oh, baru semua. Cuman sayang ini baru tapi produknya ringan banget ini. Nah, ini terlalu enteng dibanding dengan orinya. Saya kerasa. Kalau yang original itu berat. Nggak seringan ini. Nah, ini ngaruhnya kemana? Ke gaya sentrifugal motor itu sendiri. Kenapa? Bobot benda itu ngaruh kepada gaya sentrifugal. Kalau terlalu ringan, lama putarannya. Ya, begitu untuk Honda Vario ini masalahnya kayak gitu. Barangkali masalahnya sama dengan kalian. Vario 110 sudah ganti semua perangkat. Mungkin ininya kamu lupa. Atau ini sudah ganti tapi tidak original sampai akhirnya kamu tidak sadar ininya mereng. Dan ketidakrataan ini akan menyebabkan getar, gredeg pada angkatan awal. Dalam waktu awal suara mungkin halus, lama-lama jadi kasar karena ini pada goyang semua. Nah, ini diganti baru pasti kenceng, pasti sepan. Tapi pakai seminggu 2 minggu pasti lobok lagi, goyang lagi kalau ininya tidak ganti. Lah, terus saya mau ganti tak punya uang. Harganya berapa ini? Nah, bawalah ke Bubut ya. Bawa ke Bubut, minta center pas lagi. Dibubut lah di sini, cari titik paling datarnya. Resikonya jadi lebih lebar ya kan? Jadi lebih lebar. Nah, ketika jadi lebih lebar otomatis nanti gaya bukaannya ada nilai tambah, bukaannya lebih lama. Nah, kalau ganti baru apa mesti lurus? Belum tentu. Kadang-kadang ya namanya cetakan, kadang ada miring. Kalau ini jelas ini bekas diamplas atau mungkin diapain gitu. Akhirnya miring. Kenapa bisa diamplas? Ya mungkin karena kemarin udah kasar gitu kan. Saya nggak tahu juga. Nah, kalau dia dari kampasnya, ini kampas nggak napak secara mutlak. Jadi yang napak sebelah sini doang. Sebelah sini doang. Sebelah sini enggak. Kayaknya bekas sama sekali nggak nyentuh ke piringnya. Ini akan menyentuh ke mangkok nanti kalau di sini udah benar-benar miring. Nah, kalau ini udah miring banget, ini akan napak di sana. Tapi karena ini belum lama, jadi belum. Makanya ini selip terus. Dah kayak gitu aja. Teori. Itu masalahnya. Masalah motornya sudah saya jelasin. Buka di YouTube deh. Saya suruh ngulang jelasinnya panjang sih. Saya tunggu keputusannya. Ya. Tapi gini Pak, saya mau ganti, tapi Bapak harus tahu dulu. Jangan asal nurut saya saja, nanti salah paham. Ini Pak, ini Bapak ganti belum lama toh? Ya, nggak apa-apa Pak, ngomong aja. Ini kan belum lama juga toh? Nah, ini kan Bapak habis ganti kampas, ganti gampi ini, tapi kok motornya masih dedek, ya kan? Masalah nggak kelar toh? Pak, ini udah oblak lagi nih Pak. Ini nggak boleh oblak Pak. Hah? Tuh, kalau oblak ini bikin suara terus. Motornya gredek. Tadi kasar mesinnya ini, suaranya. Ya, nah ini saya mau bilang Pak harus ganti ini. Bapak belum lama ganti ini kan? Masalahnya dia lobok aja sih. Kalau disubal nanti nggak gerak. Yang bikin dia bolak-balik lobok ini Pak. Ini loncengnya miring Pak. Ini harus ganti yang datar. Atau dibubut biar datar. Nanti ini ganti yang baru ya Pak. Nanti jadi sepan lagi. Lah seumpama ini nggak diganti ya nggak apa-apa. Tapi masalah nggak selesai. Tetap bunyi. Mungkin dredegnya bisa hilang. Tapi bunyinya nggak bisa hilang. Nah ini Bapak kan habis keluar duit banyak nih benerin ini semua kan. Kalau saya suruh ganti ini berapa? 200 ribuan. Kalau ini berapa saya nggak tahu ini. Ini deh utama biar ini napak gitu aja. Kalau mau dibubut ini jadinya ntar sore. Nah
Dit, puli ini berapa ya loncengnya? Vario old. Ya inilah yang kalau ininya nanti diganti, ininya kalau ya terserah bapak, ganti aja. Ini lumayan mahal ini pak. Ini masih bagus, cuma ininya lobok gitu. Ya begitu ya pak ya. Nanti ditangani dulu. Ntar cek ke barang dulu ada apa enggak gitu. Soalnya saya nggak jualan barang sih. Menyediakan darurat aja. Udah. Kodenya apa sih itu pulinya? Tukang kafe B. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudahlah.